Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخواني الدين أكرمني الله وإياكم، hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muwahhidin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita bersama Kitab Tauhid. Bersama Kitab Tauhid dan syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid, karya dari Dr. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, meskipun masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan praktek dari amalan, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang menafikan tauhid, Pada pertemuan kali ini, pada bab berkata penulis, babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 22, berkata Syekh, bab pembahasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Tentu saja akan datang nanti penjelasan bahwa ayat ini pada dasarnya berkaitan dengan syirik akbar yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy dan selainnya, di mana meskipun mereka mengakui bahwa pencipta hanyalah Allah, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamaan dengan itu mereka menjadikan berhala sebagai sembahan selain Allah. Mereka menjadikan sembahan atau berhala-berhala tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Mereka beribadah kepadanya sebagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka mengatakan bahwa ibadah kami kepada berhala tidaklah kami inginkan kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Kata mereka tentang berhala tersebut, haula'i syufa'auna indallah, berhala ini menjadi pemberi syafaat di sisi Allah. Kata mereka,
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan kedekatan. Ini alasan mereka yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, ya. Jadi intinya ayat ini hakikatnya tentang syirik besar, kekufuran orang-orang Quraisy ketika mereka beribadah kepada selain Allah, menjadikannya tandingan bagi Allah. Tetapi akan datang nanti tafsir dan penjelasan dari para sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya dari para ulama tafsir. Mereka menggunakan ayat ini untuk memperingatkan dari bahaya syirik kecil, syirkun fil alfaz, kesyirikan dalam lafal, seperti yang akan datang dalilnya dalam bab ini juga dari riwayat dan athar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bab ini tentang perkara kesyirikan yang menafikan, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid ataupun membatalkan tauhid, ya. Berkata Syekh, qaulullahi ta'ala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalil pertama dalam bab ini tentu saja adalah apa yang disebutkan oleh penulis sebagai judul bab, dan telah kita sebutkan di awal pembahasan bahwa judul bab memberikan kepada kita gambaran akan apa yang dipaparkan dalam bab tersebut, apa yang dijelaskan, apa pokok-pokok pikiran, muatan dan kajian pada bab tersebut. Dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi atau athar atau kutipan perkataan para ulama yang dinukilkan dalam bab tersebut, tentunya temanya sesuai dengan judul bab, sesuai dengan judul bab, ya. Ini pentingnya bab-bab tadi. Nah, penulis kitab Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjadikan judul babnya ini seperti judul bab pada Sahih Bukhari, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala terkadang menyebutkan dalam judul babnya, ya, nukilan perkataan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang menjadikan judul bab potongan dari ayat Al-Quran. Terkadang disebutkan dari judul bab perkataan para salaf, dan terkadang beliau menyebutkan sebagai judul bab apa yang beliau simpulkan dari riwayat dari ketetapan hukum, ya. Sehingga para ulama mengatakan fikih dari Imam Al-Bukhari, pemahaman fikih beliau, apa yang dipilih dari pendapat fikih dalam permasalahan yang diperselisihkan, tercermin dari judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata para ulama, fiqhul Bukhari fi tarjamatih. Fikihnya Imam Bukhari, pemahaman beliau tentang fikih, pendapat yang beliau rajihkan, yang kuatkan dalam permasalahan fikih adalah apa yang terlihat dari judul bab, ya. Jadi di sini kita dapatkan Syekh menjadikan dalil dalam bab apa yang juga merupakan judul dari bab tersebut, menunjukkan pentingnya ayat tadi dan kewajiban kita untuk mempelajari dan mendalami ayat tersebut, karena dia dijadikan sebagai tema pokok dari semua permasalahan yang disebutkan di dalam bab tersebut, ya. Allah berfirman yang artinya, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian
dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan dari langit hujan. Allah keluarkan dari hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Di sini Allah menyebutkan sifat rububiyahnya, ya, setelah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya, menunjukkan kepada kita konsekuensi dari pengakuan Allah sebagai pencipta, bahwa manfaat dan mudarat di tangan Allah, rezeki datangnya hanya dari Allah, adalah kewajiban kita untuk menyembah sang pemberi rezeki, bersyukur kepadanya dengan mewujudkan semua bentuk ibadah hanya kepadanya. Lalu Allah menutup ayat berikutnya, ayat 22, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, tandingan sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, ya. Demikian makna zahir dari ayat tersebut, ya. Dan akan datang penjelasan dari ayat ini melalui mufradat. Namun sebelumnya kita ingin ingatkan perkataan Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imanuddin Muhammad bin Ismail bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim, yang dia merupakan salah satu tafsir terbaik, tafsir bil ma'thur, tafsir yang menyebutkan riwayat dan dalil dari tafsir ayat dari perkataan Nabi, para sahabat, dan para ahli tafsir yang terkemuka. Berkata Imanuddin Ibnu Katsir, qala Abul Aliyah, fala taj'alu lillahi andada ay udala syuraka, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Andad bentuk jamak dari niddun, ya, dan niddun artinya adalah al-mithlu, ya, wan nadhiru, yang semisal, ya. Abul Aliyah mengatakan ay udala syuraka, jangan jadikan bagi Allah udala. Udala bentuk jamak dari adil. Adil apa yang menjadi penyeimbang, seperti perkataan Umar bin Khattab ketika menafsirkan firman Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun, tentang ucapan seorang yang beristirja ketika musibah. Apa itu istirja? Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Umar bin Khattab, ni'mal idlani wa ni'mal alawah, sebaik-baik idlan, dan idlan adalah beban pada unta yang diletakkan di kanan dan kirinya. Disebut dia idlan karena dia untuk penyeimbang, ya. Nah, adil berarti sekutu, tandingan, ya. Alawah artinya kelebihan, di atasnya alawah, ya. Kata Umar bin Khattab, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, orang yang mengucapkan kalimat istirja dapatkan salawat dari Allah dan rahmat. Inilah idlan. Kemudian tambahannya alawah, ya, wa ulaika humul muflihun, ya. Ini balasan bagi orang yang mengucapkan istirja ketika musibah apapun, ya. Jadi adil artinya tandingan yang sebanding. Kata Abul Aliyah, udala artinya sekutu, syuraka, jangan jadikan bagi Allah tandingan. Kata Ibnu Katsir, wa hakadha qala Ar-Rabi' bin Anas wa Qatadah was-Suddi wa Abu Malik wa Ismail bin Abi Khalid. Demikianlah pula pendapat ahli tafsir yang lainnya, seperti Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah bin As-Sadusi, As-Suddi, Abu Malik, dan Ismail bin Abi Khalid. Lalu berkata beliau, wa qala Ibnu Abbas,
Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamuna ay la tusyriku billahi syai'an min al-andad allati la tanfa'u wa la tadur wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum yarzuqukum ghairahu wa qad 'alimtum anna alladhi yad'uukum ar-rasulu ilayhi min tauhidihi huwal haqqu la syakka fihi." Subhanallah. Berkata Abdullah bin Abbas, firman Allah yang artinya, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Menunjukkan orang musyrik tahu tentang tidak bolehnya mengangkat sekutu dan tandingan bagi Allah. Ya, kalau diingkari di sini. Kata Ibn Abbas, maksudnya jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu dari tandingan yang ia tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Dalam keadaan kalian mengetahui bahwa tidak ada Rabb bagi kalian yang memberikan rezeki kecuali Allah, dan kalian telah mengetahui pula bahwa yang disuruhkan oleh Rasul kepada kalian untuk mentauhidkan Allah huwal haqqu la syakka fihi, dia adalah kebenaran yang tidak ada keraguan padanya. Ya, jadi kita lihat bahwa orang-orang musyrik menolak menghambakan diri kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dalam keadaan mereka meyakini bahwa itulah yang benar, dan mereka menyembah selain Allah, menyekutukan Allah dengan tandingan dan berhala, dalam keadaan mereka mengetahui itu adalah sembahan yang batil, sembahan yang batil. Demikian makna dari ayat tersebut seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, disebutkan dalam kitab Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Selanjutnya kita lihat dalam kitab Al-Jadid. Berkata Syekh Syarhul Kalimat, penjelasan kalimat dari ayat ini. U'budu, sembahlah, u'budu rabbakum. Kata Syekh mendalamkan makna ibadah. Al-ibadatu lughatan, ibadah secara bahasa, aqsa ghayatil khudu'i wat tadhalluli. Ibadah secara bahasa adalah ya puncak dari ketundukan, ya, khudu' dan perendahan diri. Puncak dari ketundukan dan perendahan diri. Ya, itu secara bahasa. Orang Arab mengatakan tentang jalan yang sudah keras, enak dilalui, tidak longsor, tidak tenggelam dan sebagainya. Kata mereka, tariqun mu'abbad. Hada tariqun mu'abbad, ay muzallal. Jalan ini jalan yang sudah mapan, jalan yang bagus. Kalau kendaraan berat lewat di situ tidak akan tenggelam. Ya, istilah kita sudah mengalami pengerasan. Ya, kenapa pengerasan? Karena sering dilewati. Adapun jalan baru, jalan pintas di tengah hutan misalnya, jalan hewan, maka yang lewat hewan saja. Ketika dilewati kendaraan mungkin akan tenggelam bannya, kaki mungkin akan tergelincir. Kenapa? Karena dia belum mu'abbad. Tariqun ghairu mu'abbad, jalan yang masih kasar, ya. Jadi itu secara bahasa. Ibadah secara bahasa menunjukkan sesuatu yang dullila, direndahkan, ya, diinjak-injak, dikeraskan sehingga disebutlah dia mu'abbad. Adapun secara syariat, kata Syekh, wa syar'an, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Insyaallah semoga sudah tahu tentang definisi ibadah. Ada bisa sebutkan? Iya, Aras. Masya Allah, barakallahu fikum. Itulah definisi ibadah
yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Sebenarnya beliau menyebutkan definisi yang lain, tetapi beliau menguatkan definisi tersebut. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Suatu ungkapan yang luas mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah. Minal aqwali wal af'al atau minal aqwali wal a'mal, baik berupa perkataan maupun perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin, yang tampak dalam bentuk lisan atau gerakan tubuh, ataupun yang tersembunyi dalam bentuk pengakuan hati ataupun amalan hati. Itulah ibadah, ya. Lalu beliau menukilkan pendapat yang lain yang mendefinisikan ibadah adalah tamamu al-hubbi wa kamalu az-zulli, bahwa ibadah adalah kesempurnaan kecintaan kepada Allah dan kesempurnaan ketundukan, az-zull. Mirip dengan makna ibadah secara bahasa, at-tadallul, zul at-tadallul, ya. Baik. Beliau menukilkan demikian, ya, tetapi beliau lebih cenderung menyebutkan definisi yang paling tepat adalah definisi ibadah dari sisi Allah. Karena ibadah adalah hak Allah, maka tidak dikatakan ibadah kecuali apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semata itu. Namun sebagian ulama mengumpulkan perkataan para ulama yang mendefinisikan ibadah dalam tinjauan masing-masing. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menyebutkan definisi yang lain dari ibadah yang tadi disebutkan, ya, yaitu kamalul hubbi wa tamamu az-zulli, ya, beliau menyebutkan bahwa ini definisi sebagian ulama, dan definisi ini ternyata dikuatkan oleh murid beliau, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Wabilus Sayyib. Wabilus Sayyib adalah tahqiq dari Imam Ibnu Qayyim dari kitab gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah, yang berjudul Kalimut Thayyib, kitab yang mengumpulkan tentang zikir-zikir harian karangan Ibnu Taimiyah, Kalimut Thayyib, ya, ditahqiq oleh muridnya Ibnu Qayyim dengan kitab Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib. Dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, dalam penjelasan tentang Sayyidul Istighfar, doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, induknya permohonan ampunan dan taubat kepada Allah, maka beliau menafsirkan dengan indah apa yang disebutkan dalam kalimat-kalimat doa tersebut, yang kata beliau menunjukkan tahqiqul ubudiyah lillahi azza wa jalla, di mana ada bentuk perwujudan ubudiyah kepada Allah, makanya disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Apa itu tadi? Adanya tamamul hubbi wa kamalul hubbi. Ini sehingga sekali lagi sebagian ulama menukilkan bahwa sepertinya definisi ibadah yang paling tepat adalah definisi ibadah yang mengumpulkan dua sisi, bahkan tiga sisi, ya, menyebutkan ibadah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia adalah apa yang Allah cintai dan ridhai, apapun itu, perkataan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, selama Allah cinta dan ridha, berarti dia apa? Ibadah. Yang kedua juga adalah apa yang diwujudkan oleh seorang hamba kepada Allah dengan penuh kecintaan dan dengan penuh ketundukan, dia adalah ibadah. Dan ketiga, apa yang ditunaikan dari ibadah kepada Allah tanpa dimasuki oleh pembatal ibadah tersebut atau apa yang menafikannya, ya. Dan diungkapkan ini dengan ungkapan yang paling bagus oleh penulis kitab Al-Madkhal li Dirasatil Aqidatil Islamiyah ala Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab yang judulnya Pengantar
pembahasan tentang akidah Islamiyah atau pengantar pelajaran tentang akidah Islamiyah menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Barikan. Dr. Ibrahim bin Muhammad Al-Barikan, ya. Beliau ketika menulis kitab ini, beliau sudah meninggal rahimahullah taala. Beliau menulis buku ini, beliau adalah salah seorang staf pengajar di Fakultas Pendidikan di Dammam pada jurusan Dirasat Al-Islamiyah Jamiatul Qasim rahimahullah taala, ya. Beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah ma'a kamalil hubbi wa tamamil dhulli wal bara'ati mimma yunafi dhalika wa yudadduhu. Itu definisi beliau, definisi paling lengkap yang kami dapatkan dari kitab para ulama tentang akidah atau tentang makna ibadah. Kata beliau, ibadah adalah nama yang luas atau ungkapan yang luas mencakup setiap apa yang Allah cintai dan ridhai dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, disertai dengan kesempurnaan kecintaan dan kesempurnaan ketundukan, dan berlepas diri dari apa yang menafikan tauhid dan membatalkannya, apa yang menafikan ibadah dan membatalkannya, ya. Karena ibadah, sebagaimana syarat ibadah secara mutlak adalah disyaratkan padanya ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Dan tentu saja ibadah tertolak jika seseorang tidak melakukannya dengan ikhlas, atau tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, atau melakukan apa yang membatalkan ibadah tersebut. Apa yang membatalkan ibadah tersebut, maka dia tertolak, ya. Apapun itu. Salat ada pembatalnya, wudu ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya. Setiap amal ibadah pasti ada pembatalnya. Maka demikianlah ibadah juga ada pembatalnya. Jadi tiga aspek ini dilihat oleh beliau, Syekh Al-Buraikan. Yang pertama, ibadah dari sisi Allah, patokannya adalah apakah Allah cinta dan ridho pada amal tersebut atau tidak. Jika Allah cinta, maka dia adalah ibadah. Jika tidak, bukan ibadah sama sekali. Yang kedua, apakah seseorang menunaikan dengan penuh kecintaan dan ketundukan kepada Allah, atau dia mengerjakan perkara yang Allah cintai dan menyukai tapi dengan terpaksa. Seperti siapa? Orang munafik. Orang munafik sholat atau tidak? Sholat, bahkan berjihad, tapi diterima? Disebut ibadah? Nah, dalam hati mereka kekufuran, ya. Mereka tunaikan bukan karena kecintaan kepada Allah dan ketundukan. Mereka mengerjakan karena riya'an nasi, riya, supaya dibilang juga dari golongan kaum muslimin, agar tidak digolongkan dalam golongan orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga tadi, bahwa setiap ibadah pastilah ada pembatal dan perusaknya, apalagi tauhid. Apalagi tauhid. Maka ini definisi yang paling lengkap yang kami dapatkan dari penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa ditambahkan bagi yang punya kitab, wa syar'an ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah ma'a, tambahkan ma'a kamalil hubbi, disertai dengan kecintaan yang sempurna, ma'a kamalil hubbi wa tamamil dhulli. Dan ini sekali kita ingatkan, dinukil dari perkataan siapa? Ibnu Qayyim dalam Wabil Sayyib, dan juga dalam Nuniyah, dalam syarah Nuniyah Ibnu Qayyim, ya, beliau sebutkan tentang hal ini, bahwa kamalul dhulli wa tamamul hubbi, ya, ini adalah poros ibadah.
yang jika dirinci menjadi 3, karena az-zullu terbagi 2. Az-zullu melahirkan ar-raja wal khauf. Ketundukan melahirkan pengharapan hanya kepada Allah dan ketakutan dari siksanya. Itulah zul. Khauf wal raja menghasilkan az-zul. Ya, adapun hub sendiri, jadilah dia 3 poros ibadah. Mahabbah wal khaufu wal raja. Ya. Jadi dalam Nuniyah Ibnu Qayyim dan juga dalam Wabilus Sayyid. Dan terakhir mal bara'ah mimma yunafi dzalik, atau wa bara'atu mimma yunafi dzalik, berlepas diri dari apa yang menafikan ibadah, wa yuradduh, dan membatalkannya. Saya ulangi, ma kamalil hubbi wa tamamiz zulli wal bara'ati mimma yunafi dzalika wa yudaddu, ya, disertai dengan berlepas diri dari perusak dari ibadah dan pembatalnya, apa yang menafikannya dan apa yang membatalkannya. Baik. Kemudian tentang firman Allah, alladzi khalaqakum ay ansha'akum wa awjadakum minal adam, yang menciptakan, ansha'a, yang menjadikan pertama kali, wa awjadakum, dan menjadikan kalian ada, minal adam, setelah ketiadaan kalian. Demikianlah makhluk seluruhnya, ya, innama awjadahumullahu minal adam, makhluk seluruhnya Allah ciptakan dari ketiadaan, ya. Maka Allah yang menciptakan, dialah pencipta. Maka diwajibkan kita dengan pengakuan itu untuk menyembah hanya kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya, likai tattaqu Allah bimtithali awamih wa ijtinabi nawahi. Sepakat para ulama bahwa makna takwa adalah apa? Makna takwa adalah imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Wa taqwa dengan makna ini, karena para ulama, takwa dengan makna ini adalah adna darajatil ihsani, tingkatan paling rendah dari tingkatan ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan dalam ibadah adalah baik dalam ibadah, sempurna dalam ibadah. Ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, derajat paling rendah dari ihsan dalam ibadah adalah imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi. Derajat sesudahnya lebih tinggi dari derajat takwa adalah ihsan, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seorang menyembah kepada Allah dengan meyakini Allah mengawasinya. Derajat apa disebut? Derajat apa? Ya, yang pakai kacamata? Derajat muraqabah. Barakallahu fikum. Derajat muraqabah, kita meyakini Allah mengawasi. Dan derajat yang paling tinggi dari al-ihsan adalah disebut derajat ada yang tahu? Derajat musyahadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah ketika sholat, ketika bersedekah, ketika berpuasa, menghadirkan seolah-olah Allah di hadapannya dan ia melihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, melihat, maka disebut musyahadah, martabatul musyahadah. Ya, apakah mungkin seorang beribadah dengan menghadirkan Allah di hadapannya, melihat Allah di hadapannya? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin. Tapi maksudnya adalah menghadirkan dalam hatinya Allah dengan nama dan sifatnya dan perbuatannya, sehingga seolah-olah Allah di hadapannya. Dan ini lebih kuat dari muraqabah.
lebih kuat dari muraqabah, musyahadah. Ya, itulah tingkatan musyahadah. Jadi dalam ayat ini disebutkan la'allakum tattaqun, yang dia adna darajatil ihsani, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Sepakat para ulama akan tafsir takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Hanya sebagian ulama menafsirkan takwa dengan lebih detail, ya, seperti tafsirnya Ubay bin Ka'ab. Jadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, apa takwa itu? Kata Ubay bin Ka'ab, ama salakta tariqan dzal syauka, wahai Umar, tidak pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri? Kata Umar, biasa, namanya di padang pasir pasti banyak duri. Tanaman di padang pasir adalah berduri untuk mengurangi penguapan, pasti banyak duri. Kata Ubay, famada sana'ta, wahai Umar, kalau kau berjalan di jalan yang penuh dengan duri, apa yang kau lakukan? Kata Umar, syammartu wajtahattu, saya akan angkat kain saya supaya tidak tersangkut duri-duri, ya. Kalau kita ada di padang, di tempat yang banyak rumput-rumputan, begitu pulang ke rumah pasti apa? Bawa oleh-oleh. Apa itu? Yang melekat di sarung, kan begitu kan? Ya. Maka kata Umar, saya akan angkat sarung saya, angkat kain saya supaya tidak tersangkut duri, wajtahattu, dan saya akan lihat mana yang aman dari duri, saya injak. Kata Ubay, fadakat taqwa, itulah takwa yang hakiki. Itulah hakikat takwa. Menunjukkan apa? Kecermatan, kehati-hatian, waspada yang tinggi, yaqrah, terjaga, tidak lalai dan sebagainya. Itu takwa kata Ubay bin Ka'ab. Ada lagi Tariq, ya, bin Syihab yang menafsirkan takwa adalah am ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Banyak lagi definisi takwa yang dia disebutkan oleh para ulama, tapi sepakat semua ulama hakikat takwa adalah imtithalul awamir wa ijtinabu an-nawahi. Ya Allahu a'lam bissawab. Firasya alladzi ja'alakum arda firasya, firash hamparan, ya, wita'an, wita yang terhampar dan diinjak, tastaqirruna 'alaiha, Allah menjadikan bumi ini firash. Sebagian orang menganggap kata firash dalam Al-Quran, mihad dalam Al-Quran menunjukkan bumi itu datar. Ada istilah itu, ya, bumi datar atau bulat, ya. Katanya ayat mengatakan alam naj'al al-ardha mihada, mihad berarti datar. Firash berarti terhampar, ya. Tadi Ibnu Taimiyah punya risalah tentang hal ini dan mengatakan bahwa bumi ini kurawiyah, bulat, bundar, bumi bulat, ya. Ibnu Taimiyah punya risalah menunjukkan bahwa hakikatnya tidak ada dalam Al-Quran keterangan yang tegas menunjukkan bumi itu datar, tidak ada, ya. Demikian pula yang mengatakan bumi itu bulat, tidak ada keterangan yang tegas dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita ketahui sekarang, ya, adalah bahwa bumi ini bulat. Ada yang tahu kira-kira buktinya? Dalam syariat, ya, matahari berputar, itu masih diperselisihkan. Apakah matahari berputar mengelilingi matahari, bumi, atau bumi yang mengelilingi matahari? Itu masih khilaf itu. Ada yang tahu? Sampai ada ibadah dalam Islam disyariatkan karena bumi bulat. Ada yang tahu kira-kira? Ada ibadah yang disyariatkan dalam Islam karena bumi itu bulat. Boleh. Tawaf, ibadah tawaf kurang tepat. Ada yang bisa sebutkan? Gerhana bulan, ya. Gerhana bulan atau gerhana matahari? Gerhana bulan atau gerhana matahari? Kalau gerhana bulan, ya, berarti bulan tertutup oleh bayangan bumi, kan gitu, ya? Iya. Iya. Jadi kan matahari bersinar, ya,
menerangi bumi dan bulan. Tapi sinar yang harusnya menerangi bulan tertutup oleh bayangan bumi. Terjadilah gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, tertutup oleh bulan, kan begitu ya? Tertutup oleh bulan. Nah, kapan kalau bisa kita lihat betul bahwa bumi itu bulan? Ketika terjadi gerhana bulan. Oh, bayangannya bulan. Macam ya? Yang namanya bayangan pasti sesuai dengan bendanya. Ketika disoroti oleh cahaya, ya enggak? Ya enggak? Nah, itu dalil yang paling dekat. Meskipun sampai sekarang masih ada ilmuwan mengaku ilmuwan mengatakan bahwa bumi itu datar, namanya flat earth, ya. Ada mazhabnya itu tersendiri, mereka karang buku, ya, buat video membuktikan. Masih ada sampai sekarang itu, ya. Tapi Ibnu Taimiyah sudah bahas tentang hal ini dan mengatakan bumi itu bulan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, karena beliau juga ahli falak. Orang yang belajar ilmu falak akan dapatkan itu insyaallah taala. Tadi kita sebutkan tadi bukti gerhana bulan, bukti yang paling konkret. Kami dulu di Pakistan juga ribut, berdebat dengan ustadz yang lain gara-gara masalah ini. Tapi sampai akhirnya beliau sadar ketika terjadi peristiwa gerhana tadi. Sempat ngeyel dulu, tapi setelah oh iya, harusnya bayangannya harusnya segi 4. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ikhwan fillah, mohon maaf agak keluar dari pembahasan, tapi intinya seperti kata Ibnu Utsaimin, kalimat firash, mihad, dia tidak sharih, tidak tegas menunjukkan bumi itu datar. Wallahu a'lam bishawab. Andada ay nudhara amthala wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu yushariku fi fi'lihi. Baik. Syarah al-ijmali, ya'muru Allahu an-nasa bi an yukhlisu lahu al-ibadata. Penjelasan global dari ayat. Allah memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan bagi Allah ibadah. Ikhlas ibadatnya apa? Memurnikan ibadah, hanya menyembah kepada Allah. Kenapa? Wa dzalika li'annahu huwal ladzi awjadahum. Allah sebutkan alasannya, subhanallah. Kalau tidak, Allah perintahkan kita wajib taat. Sembah Allah semata, kita wajib taat. Tapi Allah yang maha pemurah, maha bijaksana, menyebutkan taklil, penjelasan, mengapa demikian? Yaitu, dialah Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita minal adam, dari ketiadaan. Wa asbagha alaihim katsiran minan ni'am. Allah berikan begitu banyak nikmat, ya. Faja'alal arda mustawiyatan yastaqirruna alaih. Di antara nikmat tersebut Allah jadikan bumi itu mustawiyah. Mustawi artinya rata datar. Datar kalau dilihat dari dekat. Kalau dilihat dari jauh ada gunung, ada lembah, ada laut. Kan gitu ya? Ya. Yastaqirruna alaih. Mereka bisa tinggal tetap di atasnya. Allah turunkan dari langit hujan, ma'an adaban, hujan air yang tawar, asalnya ya. Tapi kadang air hujan juga apa? Asin, kalau banyak mengandung asam karena ya polusi dan sebagainya. Ya, fihi masdarul katsir min arzaqi. Yang air ini merupakan sumber kebanyakan dari rezeki yang Allah berikan pada mereka. Wasalahi ma'isyatim, dan baiknya kehidupan mereka dengannya. Thumma bayyana, lalu Allah menerangkan, annahum yattakhiduna lahu asbah wan nudhara. Allah mereka mengangkat bagi Allah tandingan dan sekutu, ma'ilmihim, padahal mereka mengetahui annallaha huwal khaliqu lahum, bahwa Allah pencipta mereka, al-mun'imu alaihim, pemberi rezeki kepada mereka, memberi nikmat pada mereka. Wadzalika israrun minhum 'alal kufri wal ma'asi wasyirk. Yang demikian itu karena mereka berkeras dalam kekafiran, maksiat dan kesyirikan, ya. Baik, saya kira itu dulu yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini.
Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, menguatkan dalam hati kita semua tauhid dan penghambaan hanya kepada Allah, dan tidak menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu yang kita menduakan Allah dengannya. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.